Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 51. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menjadi ikutanmu dan kamu cintai. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya, karena kesatuan mereka dalam kekafiran. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka, artinya termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya, karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Ayat 52. Tafsirnya, maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yakni lemah akidahnya seperti Abdullah bin Ubay, gembong munafik itu, bersegera kepada mereka untuk mengambil mereka sebagai pemimpin, seraya katanya mengemukakan alasan dari sikap mereka itu. Kami takut akan mendapat giliran bencana, misalnya giliran musim kemarau, kekalahan, sedangkan urusan Muhammad tidak berketentuan sehingga tidak dapat membela kami. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya dengan mengembangkan agamanya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, misalnya, dengan membuka kedok orang-orang munafik dan menyingkapkan rahasia mereka, sehingga mereka atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka, berupa keraguan-raguan dan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin menjadi menyesal. Ayat 53. Tafsirnya, dan berkatalah, dibaca, yakulu, marfu, sebagai awal kata dengan memakai wawu atau tidak. Ada pula yang membaca, yakula, mansub, karena diatofkan kepada lagat yaktia, orang-orang yang beriman kepada kawan-kawan mereka keheranan, yakni jika topeng kedustaan mereka telah disingkapkan, inikah orang-orang yang telah bersumpah dengan nama Allah secara bersungguh-sungguh, artinya sebenar-benarnya bersumpah, bahwa sesungguhnya mereka beserta kamu dalam soal keagamaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugurlah, atau rusaklah, atau binasalah amal perbuatan mereka yang baik, maka jadilah mereka orang-orang yang merugi baik di dunia dengan terbukanya rahasia mereka, maupun di akhirat dengan datangnya azab dan siksa. Ayat 54. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad, lafat yartada, pakai idgom atau tidak, artinya murtad atau berbalik, di antara kamu dari agamanya, artinya berbalik kafir, ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berita goib yang akan terjadi yang telah terlebih dahulu diketahuinya. Buktinya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, segolongan umat keluar dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan sebagai ganti mereka, suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintainya. Sabda Nabi SAW, mereka itu ialah kaum orang ini, sambil menunjuk kepada Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Hakim dalam Sohihnya. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan orang yang suka mencela, dalam hal itu sebagaimana takutnya orang-orang munafik akan celaan orang-orang kafir. Demikian itu, yakni sifat-sifat yang disebutkan tadi, adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui akan yang patut menerimanya. Ayat ini turun ketika Ibnu Salam mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum kami telah mengucilkan kami. Ayat 55. Tafsirnya, sesungguhnya yang menjadi penolongmu ialah Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka ruku, maksudnya khusyuk atau melakukan sholat sunnah. Ayat 56. Tafsirnya, siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, lalu mereka dibela dan ditolongnya pula, maka sesungguhnya golongan agama Allah itulah yang akan menang, yang terjamin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pembelaan seseorang kepada agama Allah itu menjadi bukti bahwa ia dari golongan dan pengikut agama itu. Ayat 57. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai olok-olok atau ejekan, dan barang permainan di antara orang-orang, lafat min, untuk penjelasan, yang diberi Alkitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, dengan jar dan nasab, sebagai pemimpin dan bertakwalah kepada Allah dengan tidak mengambil mereka sebagai pemimpin jika kamu beriman, artinya sungguh-sungguh dalam keimanan kamu itu. Shadaqallahul Azim.